Dengan pengacara Syekh Sasriponi Bahrin Ranggolawi SHMH, kuasa hukum sekitar 400 lebih warga Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Masyarakat Urai Bersatu, yang mengaku hingga sekarang masih di Jakarta, memperjuangkan pencabutan HGU 63, yang sudah 18 tahun, diterlantarkan PT PN 7 Unit Ketahun, menegaskan segera melaporkan alih fungsi lahan perkebunan, dengan modus kerjasama pertambangan batu bara, yang dibungkus dengan MOU, atau Nota Kesepahaman Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Non-Produktif, oleh PT PN 7 Unit Ketahun, dengan PT Cereno Energi Selaras, ke Polda Bengkulu. Kita gunakan dua undang-undang, Undang-Undang 3, 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang 4, 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dan Undang-Undang 41, 2009, tentang perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, kata Sasriponi, kepada produser eksekutif dan pemilik Bintang TV, Khairudin MDK, Rabu, 24 Januari, 2024, melalui sambungan telepon selular, langsung dari Jakarta. Pasal 161, Undang-Undang 3, 2020. Tentang pertambangan minerba, menyebutkan, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara, yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud pasal 35, ayat 3, huruf C dan huruf G, pasal 104, atau pasal 105, dipidana penjara paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Pertanyaannya, apakah PT PN 7 Unit Ketahun, yang melakukan kerjasama pertambangan batu bara, dengan PT Cereno Energi Selaras, adalah pemegang IUP, atau izin usaha pertambangan, IUPK, atau izin usaha pertambangan khusus, IPR, atau izin pertambangan rakyat, SIPB, atau surat izin penambangan batuan, sebagaimana angka 7, angka 10, angka 11, dan angka 13A, pasal 1 Undang-Undang 3, 2020, tentang pertambangan mineral dan batu bara, kata Sasriponi. Dugaan lain, PT PN 7 Unit Ketahun, bukan badan usaha milik negara, yang bergerak di bidang pertambangan, sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud angka 23A, pasal 1, Undang-Undang 3, 2020, tentang pertambangan mineral dan batu bara. Fakta lapangan yang justru tak terbantahkan, sesuai dengan HGU 63, PT Perkebunan Nusantara, atau PT PN 7 Unit Ketahun, adalah badan usaha milik negara, atau BUMN yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, ujarnya. Menurut dia, ketentuan pasal 44, ayat 1, Undang-Undang 41, 2009, tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Pasal 72, ayat 1, orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat 1, dipidana penjara paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2, orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban, mengembalikan keadaan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, ke keadaan semula, sebagaimana pasal 50, ayat 2, dan pasal 51, dipidana penjara paling lama 3 tahun, dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Pasal 74 ayat 1, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 72, ayat 1 dan ayat 2, dilakukan suatu korporasi, pengurusnya dipidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun, dan denda paling sedikit 2 miliar rupiah, dan paling banyak 7 miliar rupiah. Menjawab pertanyaan, apakah alih fungsi lahan dari perkebunan, menjadi pertambangan batu bara, masuk kategori alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, menurut Sasriponi, diserahkan kepada pemahaman APH, atau aparat penegak hukum, yang memiliki kewenangan meminta pendapat saksi ahli. Terlepas dari itu semua, HGU 63, diberikan kepada PT PN 7, Unit Ketahun,
adalah untuk perkebunan kelapa sawit, bukan pertambangan batu bara, seperti yang dikelola bersama PT Cereno Energi Selaras, ujarnya. Terpisah, Ketua Markas Daerah, atau Kamada Laskar Merah Putih, Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang selama ini aktif menjadi pemerhati pertambangan, saat diminta tanggapan, berpendapat. PT PN 7, unit Ketahun, sama sekali tidak memiliki hak mengelola, memanfaatkan, atau menjual termasuk menikmati hasil penjualan batu bara, jika tidak memiliki legalitas izin pertambangan, sebagaimana Undang-Undang 3, 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang 4, 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara. Disinggung tentang kandungan batu bara, yang dikelola dan dimanfaatkan dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan lain, berada dalam kawasan HGU 63, PT PN 7 unit Ketahun. Menurutnya, sepanjang PT PN 7 unit Ketahun tidak memiliki legalitas izin pertambangan, tetap tidak bisa dan menyalahi undang-undang. Pasal 33, Ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan, bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mineral dan batu bara adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Artinya, meski kandungan mineral dan batu bara berada dalam kandungan tanah individu seseorang yang sudah memiliki sertifikat hak milik, bukan berarti mineral dan batu bara tersebut milik pemilik tanah yang bisa semaunya dikelola, dimanfaatkan, termasuk dijual dan dinikmati hasil penjualannya. Jelas Khairuddin MDK. Pasal 137A, pemerintah pusat melakukan penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana dimaksud pasal 134, 135, 136, dan pasal 137. Pasal 134, hak atas wilayah izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, atau wilayah izin usaha pertambangan khusus, tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Pasal 135, pemegang IUP eksplorasi, atau IUPK eksplorasi, hanya dapat melaksanakan kegiatannya, setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Pasal 136, Ayat 1, pemegang IUP, atau IUPK, sebelum melakukan kegiatan operasi produksi, wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak, sesuai peraturan perundang-undangan. Ayat 2, penyelesaian hak atas tanah, sebagaimana dimaksud ayat 1, dapat dilakukan secara bertahap, sesuai kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. Penjelasan pasal-pasal tersebut menyatakan, pemilik hak atas tanah bukan pemilik atas mineral dan batu bara yang terkandung di dalam tanah hak miliknya. Dengan kata lain, mineral dan batu bara yang terkandung di dalam tanah setiap orang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, papar Khairuddin MDK. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Rizky Putra Utama, serta juru kamera Marco Melandri melap6.com. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu.